Wah. Perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, dan sampai hari ini situasinya masih jauh dari kata selesai. Serangan terbaru pada September 2025 memperlihatkan bahwa konflik ini bukan hanya soal pertempuran darat, tapi juga tentang kendali udara, teknologi senjata, serta pertarungan diplomasi di tingkat global. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa hal: serangan terbaru Rusia, jenis senjata yang digunakan, bagaimana dunia merespons, dan apa langkah yang mungkin akan diambil Rusia selanjutnya. Pada tanggal 22 September 2025, Rusia melancarkan serangan udara di berbagai wilayah Ukraina. Salah satu serangan paling besar terjadi di kota Zaporizhia. Menurut laporan otoritas setempat, 3 orang meninggal dunia, 2 orang luka-luka, dan puluhan bangunan rusak akibat lebih dari 10 bom udara yang dijatuhkan. Tidak hanya itu, Rusia juga mengerahkan 141 drone ke wilayah Ukraina dalam 1 malam. Pertahanan udara Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar, tetapi 9 drone tetap mencapai target dan menyerang beberapa kota. Lokasi yang terkena dampak antara lain Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, dan Kherson. Hasilnya, sejumlah korban jiwa dan kerusakan tambahan dilaporkan. Di sisi lain, Rusia menuduh Ukraina meluncurkan drone ke wilayah Crimea. Serangan ini menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari belasan lainnya. Insiden tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak sama-sama aktif melakukan operasi serangan jarak jauh. Salah satu hal penting dalam memahami konflik ini adalah mengenali jenis senjata yang dipakai. Rusia menggunakan kombinasi sistem senjata modern dengan tujuan melemahkan pertahanan udara dan infrastruktur lawan. Pertama, drone atau UAV. Rusia mengoperasikan drone Grand 1 dan Grand 2 yang merupakan varian dari Shahed buatan Iran. Ada juga drone Lancet dan Zala yang berfungsi untuk pengintaian maupun serangan presisi. Selain itu, Rusia menggunakan drone penipu Gerbera yang dirancang untuk membingungkan radar lawan. Kedua, rudal. Ini menjadi tulang punggung serangan jarak jauh Rusia. Ada beberapa tipe dengan fungsi yang berbeda. Iskander-M adalah rudal balistik jarak pendek. Senjata ini ditembakkan dari darat, melesat dengan kecepatan sangat tinggi, dan sulit dicegat. Biasanya dipakai untuk menghantam target strategis seperti gudang amunisi, jembatan, atau markas militer. Kaliber adalah rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam. Keunggulannya ada pada kemampuan terbang rendah mengikuti kontur tanah sehingga radar lawan sulit mendeteksi. Rudal ini sering diarahkan ke infrastruktur energi dan pusat komando. KH-101 merupakan rudal jelajah yang ditembakkan dari pesawat pembom jarak jauh. Rudal ini bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dengan jangkauan lebih dari 2.000 km. Rusia kerap menggunakannya untuk serangan ke kota besar karena presisinya cukup tinggi. KH-55 adalah versi lebih lama, tetapi masih digunakan. Senjata ini lebih murah diproduksi, meski akurasinya tidak setinggi KH-101. Seringkali dipakai sebagai rudal umpan untuk menguras amunisi pertahanan udara Ukraina. KH-59 berbeda fungsi karena biasanya dipakai untuk serangan taktis dengan jangkauan menengah. Cocok digunakan di medan perang garis depan. KH-47M2 Kinzhal adalah rudal hipersonik. Dengan kecepatan lebih dari Mach 10, senjata ini hampir mustahil dicegat sistem pertahanan udara standar. Rusia menggunakannya untuk target bernilai sangat tinggi, seperti bunker komando atau fasilitas pertahanan Ukraina.
Dengan variasi ini, Rusia bisa mengombinasikan rudal tua dan baru, yang lama untuk menguras pertahanan lawan, yang modern untuk menembus sistem radar dan mengenai sasaran vital. Ketiga, bom udara terpandu. Senjata ini banyak digunakan dalam serangan ke kota-kota karena relatif lebih murah daripada rudal jelajah, tetapi tetap efektif menghancurkan target luas. Selain itu, Rusia masih mengandalkan sistem roket Bratos, satu Buratino, serta artileri konvensional di garis depan. Dunia internasional merespons konflik ini dengan beragam cara. Negara-negara Barat, terutama anggota NATO dan Uni Eropa, mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan terbaru Rusia. Dewan Keamanan PBB bahkan mengadakan pertemuan darurat setelah laporan pelanggaran ruang udara di Estonia oleh jet tempur Rusia. Uni Eropa juga meluncurkan paket sanksi tambahan yang menargetkan sektor energi, perdagangan, serta teknologi yang bisa dipakai untuk kebutuhan militer Rusia. Tujuannya jelas, melemahkan kemampuan logistik dan ekonomi Rusia dalam jangka panjang. Di sisi lain, NATO meningkatkan patroli udara di wilayah Baltik. Meski demikian, sebagian negara tetap menyerukan dialog dan gencatan senjata karena khawatir perang berkepanjangan akan memperburuk stabilitas global. Konflik Rusia-Ukraina pada 2025 menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh tank dan pasukan darat, tetapi juga oleh teknologi udara, drone, rudal presisi, serta strategi diplomatik di panggung internasional. Rusia memperlihatkan kemampuan adaptasi dengan kombinasi serangan drone massal, rudal jelajah, dan bom udara. Sementara, dunia internasional merespons dengan sanksi, kecaman, dan dukungan kepada pihak yang diserang. Kedepan, arah konflik ini akan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kemampuan militer Rusia, daya tahan Ukraina, dan keputusan politik global. Yang jelas, perang ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan masih akan menjadi salah satu titik fokus utama geopolitik dunia. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.